Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Halimah yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah Yusuf. Saya akan bertanya kepada Babeh. Ya, bagaimana cara mengatasi atau menghadapi anak-anak, cucu dan keluarga yang sulit istiqomah dalam ibadah, terutama sholat 5 waktu, mengaji dan ibadah-ibadah yang lain agar kita tidak emosi dan amarah yang sangat meluap. Terima kasih Babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanyaan keren ini ya Bebe. Silakan Bebe. Keren, ya Allah. Ibu, jawaban saya begini. Misalnya nih ada 2 anak ya. Anak pertama, anak kedua. Udah jam 9 malam dia masih pegang handphone aja ya. Terus ibu bilang, udah berhenti. Sikat gigi, wudhu, membayang witir, tidur. Ayo. Yang anak pertama langsung bangun. Anak kedua masih pegang handphone. Yang mesti diperbaiki yang mana? Jawab. Anak pertama apa anak kedua? Kedua, salah. Yang mesti diperbaiki emaknya. Kenapa? Karena emaknya nggak memahami bahwa anak kita itu Bu bisa menerima dan menjalankan modelnya beda-beda. Ada yang dia menjalankan perintah karena dia dengar suara kita. Ada anak kita menjalankan perintah karena dia melihat. Ada anak kita menjalankan perintah karena dia merasakan. Anak ibu bagian yang mana? Kalau ngomongnya tepat, kalau sama anak ini ngomongnya begini, sama yang begini ngomongnya begini, insya Allah dia bisa memahami. Kenapa? Karena ini kuncinya adalah Nabi juga. Nabi yang ngajarin kita. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau bicara sama orang aja begitu, apalagi sama anak Bu. Sama orang nih ya, sesuaikan dengan kadar akalnya. Ternyata dalam ilmu psikologi, anak yang pertama begitu dengar langsung jalanin, dia itu anaknya auditori. Dia mencerna, menjalankan apa yang didengar. Kalau anak kedua tipenya visual atau kinestetis. Dia menjalankan perintah, dia memahami kalau dia melihat atau dia dipeluk dulu, dirangsang. Jadi anak kedua bukan disuruh, tapi diajak, yuk sholat bareng ibu, sholat bareng mama, sholat bareng nenek gitu. Karena dia tipenya mesti disentuh baru terasa. Ada juga yang mesti kelihatan, ibu sholat duluan, ibu kamar mandi duluan, ntar dilihat, oh dia ikut mamanya, begitu. Jadi khatibun nas ala qadri ukulihim, sesuaikan dengan kadar akalnya, jangan salahin anak dulu. Tapi salahin diri kita dulu. Begitu yang nafsul mutmainnah, begitu. Nah Babe, kalau kita kembangkan artinya ketika ibu-ibu yang dalam kondisi lemah begitu akhirnya mencapai titik kemarahan. Bukankah marah tidak salah, tetapi harus membagi porsinya. Lantas bagaimanakah kita mengatakan bahwa kemarahan itu diperbolehkan dalam hal seperti apa? Nah, marah biar bagaimanapun dilarang. Rasulullah SAW yang sampaikan ketika seorang sahabat datang, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Beliau bersabda la taghdab, jangan marah. Sahabat itu bingung ya, kok cuma segitu doang. Nanya lagi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatin aku. Untuk yang kedua kali Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Bingung lagi, 3 kali, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatin aku. 3 kali juga Nabi bilang apaan? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Jadi marah biar bagaimanapun terlarang. Yang boleh maksudnya Mas Agung mungkin menghukum. Marah nggak boleh, menghukum boleh. Begitu anak kita ketahuan dia berbuat yang kita larang atau dia nggak sholat, kita senyum. Nah kan mama udah bilang kalau salah, kalau nggak sholat besok nggak boleh jajan, makannya di luar, tidurnya di luar. Sambil senyum. Padahal marah juga. Iya, atasan juga nggak usah marah sama bawahan. Kalau bawahannya udah datangnya telat,
pencapaian targetnya nggak capai-capai, salesnya anjlok, marketingnya bobrok. Akhirnya bilang gimana? Nggak usah marah. Hebat, mulai sekarang kamu nggak usah di sini lagi ya. Ini gaji terakhir kamu ya. Gitu, nggak usah marah. Ya, tenang aja, nafsul mutmainah gitu. Tapi dalam juga rasanya. Terus pegawainya bilang begitu, terima kasih sama melotot begitu ya, terima kasih. Oh begitu Pak, iya. Masa setahun gak capai target. Nih ya, saya rekomendasikan kamu ke tempat yang lain. Masya Gitu. Allah. Baik, terima kasih Bapak.